Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyafid Setiawan, NIM 2018-41018, mata kuliah TPHP. Di sini saya akan menjawab soal yang diberikan oleh Bu Nova kemarin, diantaranya nomor 1. Jelaskan berapa masa ideal tanam serempak dan apa hubungannya terhadap laju produksi tikus. Jawab. Masa ideal tanam serempak dilakukan dengan toleransi 2 minggu dalam satu hamparan. Misal, dalam satu hamparan atau desa ada 30 petani, maka seluruh petani harus sudah menanam padi dalam kurun waktu 2 minggu yang sudah disepakati. Dan setelah 2 minggu tidak ada lagi petani yang melakukan penanaman. Hubungannya dengan masa reproduksi tikus adalah masa reproduksi tikus mengikuti masa bunga padi, tepatnya sebelum berbunganya padi atau masa bunting. Karena pada masa padi bunting, padi memiliki kandungan asam amino yang dapat menjadikan tikus subur, lalu kawin dan melahirkan. Untuk tikus dapat melakukan kawin setelah tikus melahirkan. Apabila tanam tidak dilakukan secara serentak dalam kurun waktu 2 minggu, misal ada yang ketinggalan sampai 1 bulan, maka setelah tikus melahirkan dan pada saat yang sama ada padi yang sedang bunting, tikus akan langsung mendatangi padi tersebut. Mereka makan dan kembali bereproduksi. Jadi salah satu tujuan tanam serempak adalah untuk memutus mata rantai reproduksi dari tikus, karena pada saat tikus selesai melahirkan, padi juga sudah mulai habis dipanen. Next. Nomor 2. Apa perbedaan mendasar TPS dan LTPS pada pengendalian tikus? Jawab. TPS dilakukan dengan cara melakukan penanaman padi 3 minggu lebih awal dengan ukuran petak 25x20 meter yang digunakan sebagai perangkap, di mana sekeliling petak ditutup plastik dan dibuat parit yang diisi air dan dipasangi perangkap di setiap sisi TPS. Sedangkan untuk LTPS berupa bentangan pagar plastik setinggi 60 cm yang ditegakkan dengan ajir bambu setiap jarak 1 meter, yang dilengkapi dengan bubu perangkap setiap jarak 20 meter. Pemasangan dipindahkan setelah tidak ada lagi tikus yang terperangkap atau kurang lebih dipasang selama 3 malam. Next. 3. Jelaskan tentang pestisida hasil tiruan botani. Contoh pyrethroid, neonicotinoid, dan lain-lain. Jawab. Pestisida hasil sintetik botanik adalah pestisida tiruan dari ekstrak yang mana penggunaannya lebih efisien dan lebih murah. Pestisida hasil tiruan botani secara umum sama persis dengan pestisida lainnya yang berbahan untuk mengendalikan, menolak, dan membasmi organisme pengganggu. Sebagai contoh, pyrethroid yang merupakan tiruan dari ekstrak gesan, neonicotinoid yang merupakan tiruan dari ekstrak nikotin. Next. 4. Diketahui bahan aktif difeconazole atau fungisida sesuai pemerintah tahun 2011 memiliki BMR 0,2 mg atau kg pada wortel. Sampel wortel dari lahan Pak Arif setelah dianalisa pada memiliki kandungan difeconazole 0,05 mg atau kg. Jelaskan apakah wortel Pak Arif masih aman untuk dikonsumsi? Jawab. Masih aman dikonsumsi karena bahan aktif difeconazole menurut pemerintah BMR pada wortel adalah 0,2 mg atau kg. Sedangkan wortel Pak Arif memiliki kandungan difeconazole sebanyak 0,05 mg atau kg, masih di bawah BMR sehingga masih layak dikonsumsi. Next. Nomor 5. Jelaskan tentang budidaya GAP atau Good Agriculture Practice. Jawab. GAP adalah cara pelaksanaan budidaya tanam, pertanian, dan perkebunan secara baik dan benar dan tepat. Kegiatan GAP mencakup mulai dari pratanam hingga penanganan pasca panen dalam upaya menghasilkan produk yang aman dikonsumsi, mutu baik, ramah lingkungan, dan berdaya saing. GAP merupakan salah satu sistem sertifikasi dalam praktik budidaya tanam yang baik sesuai standar yang ditentukan. Adapun tujuan dari penerapan GAP antara lain: 1. Meningkatkan produksi dan produktivitas. 2. Meningkatkan mutu hasil. 3. Meningkatkan efisiensi produk dan daya saing. 4. Mempertahankan kesuburan lahan. 5. Meningkatkan peluang penerimaan oleh pasar internasional. Dampak penerapan Good Agriculture. Menerapkan sistem GAP dalam budidaya pertanian tentu bermanfaat baik bagi manusia maupun lingkungan. Hanya saja karena prosesnya begitu ketat dengan tingkat keteraturan yang tinggi, membuat produk
hasil GAP memiliki harga yang lebih tinggi daripada produk hasil budidaya biasa. Produk yang bersertifikat GAP tentu memiliki jaminan tersendiri bagi konsumen apabila nanti ditemukan ketidaksesuaian karena melalui GAP. Semuanya tercatat dan terdata sejak pemilihan lahan hingga produk dihasilkan. Seperti yang diketahui, penerapan GAP berbeda untuk tiap komoditas. Ketelitian dan kegigihan petani dalam menerapkan aturan GAP sangat dibutuhkan dalam budidaya. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya keamanan pangan, mutu terjamin, dan peningkatan daya saing. Saya kira cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.